Saya ini mantan putri Indonesia yang biasanya rambutnya harus indah, pakai baju nggak boleh yang selalu terus-terus. Biar bagaimanapun ayah saya ini pengagum wanita-wanita cantik. Nah jadi pas saya pulang kok bajunya begitu terus. Sementara yang dulu kan mungkin pakainya. Ayah saya menahan rasa sabarnya juga. Oh begitu. Ayah saya pernah memposting foto saya tanpa kerudung. Dicaci. Itu gimana sih udah pakai kerudung begini-begini kok dilepas? Ayah saya pun bertoleransi untuk dihina. Terus saya datang cuma ngomong gini nih, Enci, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau udah pakai kerudung terus difoto dan itu haram hukumnya untuk menunjukkan aurat. Nah ayahku bertoleransi dengan aku. Sehingga aku yang numpang di rumahnya Oma dan Opa nggak bisa ngatur. Kalau di rumah saya ada gambar salib, namanya saya numpang. Jadi toleransi itu sesungguhnya sangat terjadi di keluarga saya. Dan itu nggak mudah. Ayah siapa yang bisa menerima anaknya, saya Angelina Sondag dari umur 5 tahun itu udah aktif di gereja. Guru sekolah minggu iya, vokal grup iya, lomba nyanyi gereja iya, penghafal Alkitab iya, ikut cerdas cermat Alkitab pasti selalu juara, ikut berpacu dalam kidung jemaat pasti selalu juara. Tiba-tiba setelah 32 tahun petak masuk Islam. Saya pun pasti ketika anak saya berpindah keyakinan adalah kekecewaan. Bukan adalah, pasti kecewa banget sesungguhnya. Tapi ayah saya akhirnya mengatakan ya udahlah Ci, saya sendiri harus betul-betul mempraktekkan toleransi. Sehingga ketika saya mengatakan saya toleran, mungkin ujiannya ini Ji ya. Iya saya ini toleran, tapi ketika dikasih kasus toleransi kita, nah dan ayah saya sebenarnya lebih pantas untuk bicara daripada saya. Nah kajian-kajian soal muslim itu juga sering kita perdebatkan dengan ayah saya. Ayah saya juga merasa bahwa oh ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Nah sementara saya sendiri hanya berpatokan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika menyikapi seorang pamannya yang notabene adalah non-muslim, ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib adalah seorang Nasrani, dan sampai meninggal pun masih dalam keyakinannya seorang Nasrani. Toh setelah meninggal, Nabi Muhammad SAW mengurusi anaknya. Jadi bagi saya terlahirkan sebagai seorang Kristen, kemudian berpindah agama, balik ke kan nggak pernah ada yang ngebayangin saya akhirnya di umur 44 tahun ini masih tinggal dengan orang tua. Pikiran saya tuh sebenarnya logis saja. Harusnya anak ketika udah umur 20-an menikah, tinggal sendiri. Saya ini sebenarnya masih ngikut orang tua sampai umur 44 tahun. Dan ayah saya bertoleransi, bahkan kalau misalkan saya dan yang ada di situ yang selalu ngingatin buat jangan batal puasa ya, jangan batal puasa ya, itu adalah ayah saya. Tapi bahasanya gini, bahasanya jangan batal puasa ya sampai Ramadan gitu kan. Kalau nggak buka-buka juga kita serok ya. Jadi bukanya jam 6. Nah saya sahur pasti ngeganggu opa masak. Jadi memang kalau saya bilang itu papi yang bisa lebih pantas untuk bicara di sini, itu sesungguhnya karena saya melihat toleransinya ayah saya itu luar biasa. Nah ada satu ketika kita benar-benar berdiskusi, dalam tanda petik berdebat, saya bilang akhirnya ke ayah saya, ada satu titik ketika kita udah terlalu banyak ngomongin agama,
Saya pengen nyanyiin lagunya R.E.M, Losing My Religion. Losing My Religion. Oh, karena apa? Nggak akan ada ujungnya. Nggak tahu. Dedi ini kan orang pintar ya. Jadi segala macam kajian Al-Quran itu diturunkan, terjemahannya itu dikasih ke saya tuh satu diktat begini nih, saya baca. Mau nggak kan Ci? Kan sebenarnya ini Abraham menikah dengan Sarah, terus ini berarti kan kita satu ayah istrinya dua gitu, satu jadi pengikut Islam, satu jadi pengikut Kristen. Nah kan, terus aku bilang ya udah, sederhananya begini, nggak ada orang Kristen yang mati, nggak ada orang Islam yang mati, bangkit kembali terus bilang agama saya yang paling benar. Kalau bagi saya, seperjalanannya, saya hanya berpatokan kepada satu ayat Al-Quran yang saya suka. Itu ada di surah Az-Zalzal ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Yang artinya kebaikan satu biji sarah pun akan dibalaskan kebaikan, dan begitupun keburukan akan dibalaskan dengan keburukan. Saya ingin ada di titik itu aja. Udah, saya gak usah dilabel dengan agama saya dilabel aja dengan kebaikan saya. Insya Allah, mudah-mudahan supaya tidak ada lagi dikotomi antara ini benar, ini salah. Saya 10 tahun di dalam penjara dihakimin terus. Mau saya ngomong A juga tetap salah, mau ngomong B juga tetap salah. Anak-anak dalam penjara kalau ngomongnya itu cuma satu kata, ya udahlah, salah lagi. Udah, kita udah nggak bisa ada ruang untuk membenarkan diri, apalagi dengan label mantan narapidana. Sehingga akhirnya surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Karena kan saya juga di sana ada yang bilang, ada mungkin alirannya kalau saya cium tangannya opa itu diartikan bahwa saya dengan non muslim. Nah saya mau bagaimana, saya dilahirkan ayah ibu saya Kristen. Terus saya mau tinggal di mana? Kalau saya nggak bertoleransi juga dengan ayah ibu saya, itu juga di ayat Al-Kafirun mengatakan kan ya kumni waliyadin, agamamu adalah agamaku ya agamamu.